Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil ujian akhir UAS kami dengan judul Aplikasi Layanan Kesehatan Berbasis Mobile dengan jenis aplikasi dan atau nama Relife. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Elsa Claudia Rolina Slintonga dengan NIM akhiran 021. Dengan saya, Hauna Adisti dengan NIM akhiran 008. Lalu ada saya, Dian Tristianti, dengan NIM akhir 009. Saya Fenisa Rizky Afifa dengan NIM akhiran 024. Dan saya Mahalia Ziva Utama dengan NIM akhiran 030. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa jenis tampilan untuk aplikasi Relife kami. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Real Life itu apa sih? Real Life adalah sebuah aplikasi kesehatan berbasis mobile yang dapat digunakan oleh berbagai usia untuk berkonsultasi dan berinteraksi dengan dokter melalui kuis kesehatan mental, mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan kesehatan terkini, dan memesan obat. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi Real Life. Kesehatan mental dan kesehatan fisik adalah suatu hal yang memiliki keterkaitan. Meskipun kita sering memandang pikiran tubuh adalah suatu hal yang terpisah, kesehatan mental dan fisik sebenarnya berkaitan erat satu sama lain. Kesehatan mental yang baik dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita secara positif. Begitu pula sebaliknya, kesehatan mental yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa penyakit mental itu memberikan efek yang negatif pada kesehatan fisik. Kesehatan mental yang baik akan membantu fisik kita untuk tetap sehat juga. Begitupun sebaliknya, apabila kesehatan fisik yang buruk juga akan mempengaruhi kesehatan mental kita dengan cara yang buruk juga. Dalam hal ini, kesehatan mental kita dipengaruhi oleh hormon yang dilepaskan oleh sistem endokrin. Sistem endokrin ini berkaitan erat dengan otak kita. Oleh karena itu, diperlukan adanya layanan kesehatan berbasis online untuk meningkatkan kesehatan fisik maupun mental masyarakat. Dengan adanya layanan kesehatan berbasis online, diharapkan masyarakat memiliki kualitas kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, membangun aplikasi yang mampu memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam ruang lingkup kesehatan. Yang kedua, memberikan platform kepada masyarakat agar lebih mudah mengetahui informasi seputar kesehatan yang ada. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan secara luas kepada para tenaga medis agar bisa bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan. Next. Selanjutnya ada user persona. Ini merupakan contoh dari user persona dari target aplikasi Real Life yang telah kami buat. Di sini nama user yaitu Yanuar Francisco. Lalu ada about tentang si user ini. Yanuar adalah seorang data analis di sebuah perusahaan terkenal di Jakarta. Karena kesibukannya dan merasa tidak memiliki waktu untuk berolahraga dan selalu tidur larut malam untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaannya, Yanuar merasa daya tahan tubuhnya lemah dan perlu untuk pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi terkait dengan kesehatan tubuhnya. Tetapi ia merasa kesulitan untuk berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit karena jadwal kerjanya yang padat. Lalu di sini ada pain points. Yang pertama, Yanuar tidak memiliki waktu untuk pergi langsung ke rumah sakit. Yang kedua, sering tertinggal informasi mengenai perkembangan penyakit terkini. Lalu terlalu lama menunggu saat datang ke rumah sakit dan beberapa kali mendapatkan informasi dan pelayanan yang tidak baik. Selanjutnya ada goals, yaitu berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit, membeli obat tanpa harus membeli secara langsung, mencari artikel kesehatan terbaru dan up to date, dan mendapatkan pelayanan yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tax-tax usability.
Teks yang pertama, melihat dan melewati beberapa onboarding screen, melakukan registrasi akun dan login. Nah, untuk teks yang pertama ini, saat user pertama kali datang ke aplikasi Relive, user dapat melihat beberapa onboarding screen. User dapat memilih antara lewati atau lanjut. Kemudian, akan ada tampilan yang akan dipilih oleh user antara login dan sign up. User dapat melakukan sign up terlebih dahulu untuk memasukkan email, nama, nomor handphone, password, dan tanggal lahir. Setelah akun terdaftar, user dapat memasukkan email dan password yang sebelumnya didaftarkan. Kemudian user dapat menekan tombol login untuk masuk ke halaman home. Teks yang kedua, menekan forgot password sampai password terreset kembali dan kembali login. Saat user sudah pernah melakukan sign up dan user ingin login, user lupa password. User bisa menekan tombol forgot password, kemudian memasukkan email dan menekan tombol konfirmasi. Nantinya, user akan dikirimkan kode OTP ke akun emailnya. Kemudian user bisa memasukkan kode OTP dan akan dilanjutkan dengan melakukan reset password. Teks yang ketiga, menggeser slider carousel pada halaman home dan melakukan aktivitas mengisi kuesioner kesehatan mental. Saat user sudah melakukan di halaman home, user bisa menggeser slider carousel pada halaman home dan melakukan aktivitas, yaitu mengisi kuis kesehatan mental. Nantinya, akan muncul beberapa pertanyaan yang dapat dipilih user secara langsung untuk melihat persentase kesehatan mental user. Teks yang keempat, menekan fitur layanan di menu home dan membuka kesehatan mental. Pada saat user berada di halaman home, user dapat menekan layanan kesehatan mental. Setelah itu, akan muncul beberapa deskripsi terkait layanan kesehatan. User dapat melakukan jenis konsultasi yang diinginkan. Teks yang kelima, mencari top dokter di menu home. User diminta untuk membuka menu home dan mencari fitur dokter yang tersedia terlebih dahulu. Nantinya setelah user melakukan beberapa filter yang mereka inginkan, akan muncul top dokter pilihan juga. User diminta membuka salah satu profil akun dokter dan akan muncul beberapa informasi terkait informasi dokter tersebut. Teks yang keenam, memesan obat dengan promo sampai dengan melakukan pembayaran. User diminta memberikan resep obat di halaman promo obat dan menekan tombol kirim resep. Setelah muncul file obat yang dimasukkan, user bisa langsung memesannya dengan cara klik tombol tambah keranjang, lanjut dengan klik tombol lanjut ke pembayaran. User bisa memilih jenis pengiriman dan jenis pembayaran yang diinginkan. Setelah itu, melakukan konfirmasi pembayaran hingga pembayaran berhasil. Teks yang ketujuh, melihat status pengiriman obat di dalam menu notifikasi. Setelah user selesai melakukan pemesanan obat, user dapat melihat status pengiriman obat melalui menu notifikasi. User dapat menginputkan nomor pemesanan untuk melacak pengiriman obat yang telah dipesan. Teks yang ke-8, mencari artikel ataupun berita mengenai kesehatan baik fisik maupun mental di dalam menu search. User juga dapat mencari informasi tambahan mengenai kesehatan, baik fisik maupun mental, melalui menu search. Teks yang ke-9, memberikan masukan atau feedback setelah konsultasi di menu chat. Setelah user selesai melakukan konsultasi dengan dokter melalui chat, user akan diminta untuk memberikan feedback kepada dokter tersebut di menu chat. Teks yang terakhir, teks yang ke-10, melakukan logout di akun profile. Pada saat user dapat melakukan logout yang terdapat pada menu profil, user menekan tombol ya. Maka user berhasil logout dan beberapa detik kemudian akan kembali ke halaman login. Next. Daftar pertanyaan dan plot aspek usability. Nah, menurut Jacob Nielsen, aspek-aspek dalam usability testing ini mencakup 5 hal. Yang pertama itu learnability. Learnability ini menjelaskan tingkat kemudahan pengguna atau user untuk menyelesaikan taks-taks dasar ketika pertama kali mereka melihat atau berhadapan dengan sistem yang ada. Kemudian atau efisiensi, menjelaskan seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada saat mereka pertama kali mempelajari sistem tersebut. Yang ketiga ada memora atau memorability, menjelaskan tentang tingkat kemudahan pengguna atau user dalam menggunakan sistem dengan baik, serta seberapa lama tidak menggunakannya. Yang keempat ada error,
menjelaskan kemungkinan terjadinya error atau kesalahan yang dilakukan oleh pengguna dan seberapa mudah mereka dalam mengatasinya. Dan yang kelima, satisfying, menjelaskan tentang tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem yang mereka buat. Nah, di sini terdapat perbedaan antara yang diarsir dan yang tidak. Yang diarsir ini memiliki arti, memiliki nilai aspek. Kalau yang tidak diarsir memiliki nilai, tidak memiliki aspek. Sedangkan untuk aspek usability ini ada 3. Yang pertama itu ada aspek sistem, aspek pengguna, dan aspek interaksi. Dalam aspek sistem ini terdapat 4 pertanyaan. Dan untuk errornya sendiri itu terdapat 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, apakah tampilan antarmuka aplikasi Relive mudah dikenali? Yang kedua, apakah menu dan tampilan aplikasi mudah diingat? Dan yang ketiga, apakah mockup aplikasi Relive mudah dioperasikan? Next. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek pengguna atau user. Dalam aspek pengguna terdapat 2 pertanyaan dan hanya terdapat 1 pertanyaan yang tidak memiliki nilai aspek, yaitu pertanyaan nomor 6, apakah informasi dalam mockup aplikasi Relive mudah dicari? Next. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek interaksi. Dalam aspek interaksi ini terdapat 9 pertanyaan. Dan untuk yang tidak sesuai atau tidak memiliki nilai aspek, terdapat 3 pertanyaan dan semuanya itu terkait dengan error. Yaitu pertanyaan nomor 7, apakah tulisan yang ada mudah dibaca? Pertanyaan nomor 8, apakah simbol, icon, dan gambar yang ada mudah dipahami? Dan pertanyaan nomor 9, apakah bahasa yang digunakan pada mockup mudah untuk dipahami? Next. Selanjutnya terdapat skala Likert pada kuesioner kelompok kami. Next. Kami menyediakan 15 pertanyaan dengan skala Likert 1 sampai 5. Untuk skala 1 digunakan untuk penilaian sangat tidak mudah, skala 2 untuk penilaian tidak mudah, skala 3 untuk penilaian sedang, skala 4 untuk penilaian mudah, dan skala 5 untuk penilaian sangat mudah. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek sistem, terdapat pertanyaan apakah tampilan antarmuka aplikasi Relive mudah dikenali, lalu apakah menu dan tampilan aplikasi mudah diingat. Next. Selanjutnya, apakah mockup aplikasi Relive mudah dioperasikan? Apakah tampilan warna pada mockup aplikasi Relive nyaman dilihat dan tidak membosankan? Next. Lalu terdapat aspek yang kedua, yaitu aspek pengguna atau user. Terdapat pertanyaan, apakah tampilan menu dalam mockup aplikasi Relive mudah dikenali? Apakah informasi dalam mockup aplikasi Relive mudah dicari? Next. Dan terdapat aspek yang ketiga, yaitu aspek interaksi atau interaction. Yang pertama, apakah tulisan yang ada mudah dibaca? Lalu, apakah simbol, icon, dan gambar yang ada mudah dipahami? Next. Selanjutnya, apakah bahasa yang digunakan pada mockup mudah untuk dipahami? Lalu, apakah setiap menu pada aplikasi mudah untuk diakses? Next. Lalu terdapat apakah simbol, icon, dan gambar pada web sesuai dengan fungsinya? Apakah fungsi yang ditawarkan sesuai dengan tujuan web? Next. Selanjutnya, apakah setiap komponen, menu, serta simbol dan icon pada web memiliki tata letak yang sesuai? Next. Yang terakhir, apakah setiap komponen pada web mudah diingat dan apakah menu dan tampilan web mudah diingat? Boleh next. Selanjutnya terdapat penyebaran kuesioner, di mana kali ini kami memberikan kuesioner ini kepada 9 responden dari kelompok yang berbeda-beda. Adapun penjelasan hasil kuesioner akan dijelaskan seperti berikut ini. Boleh next. Untuk pertanyaan pertama, apakah tampilan antarmuka aplikasi Relive mudah dikenali? Seperti yang tampil pada layar,
Di sini terdapat 5 responden yang menjawab dengan skala 4, artinya adalah mudah. Dan terdapat 4 responden yang menjawab dengan skala 5, artinya adalah sangat mudah. Lalu selanjutnya, apakah menu dan tampilan aplikasi mudah diingat? Di sini terdapat 7 responden yang menjawab skala 4 dan terdapat 2 responden yang menjawab dengan skala 5. Boleh next? Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mockup aplikasi Relive mudah dioperasikan? Terdapat 6 responden yang menjawab dengan skala 4, lalu terdapat 3 responden yang menjawab dengan skala 5. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah tampilan warna pada mockup aplikasi Relive nyaman dilihat dan tidak membosankan? Terdapat 6 responden dengan skala 4, dan terdapat 3 responden dengan skala 5. Selanjutnya, apakah tampilan menu dalam mockup aplikasi Relive mudah dikenali? Di sini terdapat 3 responden dengan menjawab skala 3, lalu 3 responden berikutnya menjawab dengan skala 4, dan 3 responden selanjutnya menjawab dengan skala 5. Lalu, apakah informasi dalam mockup aplikasi Relive mudah dicari? Di sini terdapat 4 responden dengan skala 3, 2 responden dengan skala 4, dan 3 responden dengan skala 5. Next. Selanjutnya, apakah tulisan yang ada mudah dibaca? Di sini terdapat 1 responden yang memilih skala 3, lalu 4 responden memilih skala 4, dan 4 responden memilih skala 5. Selanjutnya, apakah simbol, icon, dan gambar yang ada mudah dipahami? Terdapat 1 responden yang menjawab skala 3, 6 responden yang menjawab skala 4, dan 2 responden yang menjawab skala 5. Boleh next? Pertanyaan berikutnya yaitu apakah bahasa yang digunakan pada mockup mudah untuk dipahami? Terdapat 2 responden dengan skala 3, 4 responden dengan skala 4, dan 3 responden dengan skala 5. Lalu, apakah setiap menu pada aplikasi mudah untuk diakses? Terdapat 1 responden dengan skala 3, 6 responden dengan skala 4, dan 2 responden dengan skala 5. Next. Berikutnya, apakah simbol, icon, dan gambar pada web sesuai dengan fungsinya? Terdapat 2 responden dengan skala 3, 4 responden dengan skala 4, dan 3 responden dengan skala 5. Lalu, apakah fungsi yang ditawarkan sesuai dengan tujuan web? Terdapat 6 responden yang menjawab skala 4, dan 3 responden yang menjawab skala 5. Next. Berikutnya, apakah setiap komponen, menu, serta simbol dan icon pada web memiliki tata letak yang sesuai? Terdapat 2 responden dengan skala 3 dan 7 responden dengan skala 4. Lalu, apakah setiap komponen pada web mudah diingat? Terdapat 6 responden dengan skala 4 dan 3 responden dengan skala 5. Next. Yang terakhir, apakah menu dan tampilan web mudah diingat? Di sini terdapat 6 responden dengan jawaban skala 4 dan 3 responden dengan skala 5. Boleh next? Baik, selanjutnya adalah bagian hasil rata-rata dari penyebaran kuesioner. Boleh dilanjut. Baik, di sini adalah hasil dari penyebaran kuesioner. Terdapat 9 responden. Untuk pertanyaan pertama, apakah tampilannya mudah dikenali? Mendapatkan hasil rata-rata 4,444. Lalu pertanyaan apakah mudah dioperasikan? Mendapatkan hasil rata-rata 4,222. Selanjutnya, pertanyaan apakah tampilan warnanya enak dilihat dan tidak membosankan? Mendapatkan hasil rata-rata 4,333. Lalu pertanyaan apakah tampilan menu dalam Android mudah dikenali? Mendapatkan hasil rata-rata 4,333.
Selanjutnya, apakah menu aplikasi mudah dicari? Mendapatkan hasil rata-rata 4. Lalu pertanyaan apakah tampilan menu mudah dipahami? Mendapatkan hasil rata-rata 3,889. Pertanyaan apakah tampilan menu menarik? Mendapatkan hasil rata-rata 4,333. Pertanyaan apakah teks dalam aplikasi mudah dibaca? Mendapatkan hasil rata-rata 4,111. Lalu pertanyaan, apakah aplikasi ini dapat memudahkan Anda dalam menggunakan layanan kesehatan? Mendapatkan hasil rata-rata 4,111. Pertanyaan, apakah gambar atau simbol yang ada mudah dipahami? Mendapatkan hasil rata-rata 4,111. Pertanyaan, apakah informasi yang diberikan dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh user? Mendapatkan hasil rata-rata 4,111. Lalu pertanyaan, apakah bahasa yang digunakan pada aplikasi ini dapat dengan mudah dipahami? Mendapatkan hasil rata-rata 4,333. Pertanyaan, apakah setiap menu dan tampilan aplikasi mudah diingat? Mendapatkan hasil rata-rata 3,778. Pertanyaan, apakah setiap komponen menu serta simbol pada aplikasi sudah memiliki tata letak yang sesuai? Mendapatkan hasil rata-rata 4,333. Lalu pertanyaan, apakah fitur yang ada pada aplikasi ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan? Mendapatkan hasil rata-rata 4,333. Lalu dari ke-15 pertanyaan ini dirata-ratakan lagi, mendapatkan hasil yaitu 4,185. Selanjutnya, untuk rata-rata dari aspek usability, yaitu di sini ada learnability dengan rata-rata 4. Ada aspek learnability, efisiensi, dan juga satisfaction, dan memorability yang mendapatkan hasil rata-rata dengan jumlah yang sama, yaitu 4,185, dan rata-rata dari aspek usability error, yaitu dengan hasil 4,166. Dari kelima aspek usability ini, aspek yang memiliki nilai paling besar, yaitu ada pada aspek learnability, efisiensi, memorability, dan satisfaction. Dan untuk aspek yang memiliki nilai paling kecil yaitu error dengan nilai rata-rata 4,166. Selanjutnya adalah bagian untuk demo tampilan aplikasi. Baik, yang pertama adalah tampilan splash screen dari Real Life, kemudian ada tampilan onboarding, bisa klik lanjut, dan bisa klik mulai. Apabila user belum memiliki akun, bisa klik sign up, lalu akan muncul halaman register. Nah, pada register ini kita bisa input email, input nama, nomor handphone, password, dan tanggal lahir. Setelah itu kita bisa klik sign up. Apabila akunnya sudah berhasil dibuat, kita bisa pergi ke login. Baik, mungkin bisa langsung dipilih login. Nah, di dalam login ini user bisa langsung memasukkan email yang sudah didaftarkan dan juga password yang sudah didaftarkan. Jika user lupa dengan password yang telah didaftarkan, user bisa melakukan kegiatan yaitu forget password yang akan dijelaskan oleh teman saya, Elsa Claudia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur yang terdapat di menu login, yaitu forgot password. Boleh kita klik.
Jadi seperti yang kita tahu sendiri, forgot password ini dilakukan apabila kita lupa dengan password kita. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan alamat email kita. Kita klik konfirmasi. Di sini akan muncul tampilan ketika user sudah menginput alamat emailnya. Kita klik konfirmasi lagi. Nah, kemudian akan muncul tampilan agar user mengecek alamat emailnya. Di sini kita klik buka aplikasi emailnya. Nah, selanjutnya terdapat OTP verifikasi yang akan dikirimkan oleh aplikasi Real Life ke alamat email yang sudah dimasukkan user tadi. Kita klik ubah password. Di sini juga akan muncul tampilan ketika user sudah memasukkan OTP verifikasi berupa angka-angka. Kita klik ubah password. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan password dan konfirmasi password yang baru. Di sini juga terdapat dua pilihan antara passwordnya sesuai dan juga passwordnya tidak sesuai. Di sini kita coba apabila passwordnya tidak sesuai atau tidak sama. Kita klik ubah password. Nah, kemudian akan muncul password tidak sesuai. Di sini user akan diarahkan untuk kembali mengkonfirmasi password. Kita klik. Kita klik ubah password. Nah, apabila password sudah sama dan sesuai, maka password akan berhasil dirubah. Di sini user akan diarahkan untuk kembali mengisi atau ke menu login. Baik, di sini sama seperti sebelumnya, jika user ingin melakukan login, user bisa masukkan email dan password yang telah didaftarkan. Bisa diklik icon login. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur search yang ada di aplikasi Relive. Boleh di-scroll ke bawah. Baik, dari tampilan home kita bisa memilih menu search. Nah, di dalam menu search ini kita bisa melihat artikel dan juga berita yang ada di aplikasi Relive. Mungkin bisa diklik yang beritanya dulu. Kita bisa memilih salah satu contoh berita yang terdapat di aplikasi Relive. Mungkin bisa dipilih yang paling atas. Ya, itu adalah tampilan dari berita yang ada di aplikasi Relive. Di situ ada nama dokter yang mempublish beritanya dan juga tanggal dari publishnya. Dan di bawahnya itu ada isi dari berita yang dibuat oleh dokter tersebut. Mungkin bisa di back. Nah, begitu juga dengan artikel, bisa diklik icon artikel dan dipilih juga contohnya mungkin yang paling atas. Nah, di sini sama seperti yang berita, artikelnya ini juga ada nama dokter yang mempublish dan juga tanggal dipublishnya. Di bawahnya ini ada isi dari artikelnya. Boleh di back. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur settings yang ada di aplikasi Relive. Mungkin bisa dipilih icon profile. Nah, di dalam menu profile ini ada beberapa pilihan fitur, tapi hari ini saya akan menjelaskannya yang ubah profile. Mungkin bisa diklik yang ubah profile. Nah, di dalam ubah profile ini nantinya akan ada data diri dari user, dan user bisa mengcustom namanya, lalu ada bisa mengubah tanggal lahirnya juga, bisa memilih jenis kelamin, apakah laki-laki ataupun perempuan, lalu bisa mengubah nomor teleponnya, bisa mengubah email, dan mungkin ke bawah. Nah, di bawah ini ada informasi tambahan yaitu berat badan user dan juga tinggi badan user. Jika semuanya sudah berhasil diubah, bisa mengeklik simpan perubahan. Dan akan kembali lagi ke menu profile. Baik, selanjutnya apabila user ingin melihat status pengiriman obat, bisa klik icon notifikasi. Lalu di sini akan muncul status pengiriman obat yang telah user pesan. Di sini status pengiriman obatnya masih dalam pengantaran. Lalu selanjutnya, saat user ingin melihat riwayat transaksinya, user bisa klik icon profile. Lalu di sini terdapat beberapa fitur. Bisa klik fitur riwayat transaksi. Dan di sini akan tampil riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh user. Bisa back.
Setelah user melihat riwayat transaksinya, maka akan muncul kembali halaman profile. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slider carousel yang terdapat pada menu home. Jadi dalam menu home ini terdapat slider carousel. Slider carousel itu apa sih? Jadi slider carousel ini fungsinya untuk memudahkan informasi atau outline yang sekiranya user akan dapat. Seperti yang terdapat dalam slider carousel yang pertama, yaitu prioritaskan kesehatanmu. Yang kedua, terdapat kuis kesehatan mental. Yang ketiga, percayakan semua kepada kami. Maksudnya ini adalah agar user mempercayakan kesehatannya kepada aplikasi Real Life. Kemudian yang keempat, kami akan menjamin kesehatan Anda. Maksudnya itu aplikasi Real Life nantinya akan menjamin dengan kesehatan para usernya. Kemudian selanjutnya, next. Kemudian ada rawat gigi Anda dengan konsultasi dokter kami. Di sini juga terdapat mulai konsul di mana user dapat memulai konsulnya. Kemudian kita next juga untuk slider carousel terakhir, yaitu kami akan menjaga kesehatan dan juga menjaga kerahasiaan penyakit yang sedang Anda alami. Maksudnya itu, aplikasi Relive akan menjamin segala kerahasiaan yang user alami. Kita kembali lagi ke slide 2. Di sini terdapat button untuk memulai kuis kesehatan mental. Kita klik mulai. Di sini terdapat tampilan di mana user akan memulai sesi kuis kesehatan mental. Kita klik mulai. Nah, pada tampilan ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan user isi. Dan juga terdapat jam atau waktu di mana user sudah berapa lama memulai sesi kuis kesehatan mental. Di sini kita klik pernyataan yang pertama. Kemudian juga apabila kita sudah berada di pertanyaan selanjutnya, seperti garis yang ada di warna hijau ini akan bergerak seterusnya sampai nanti pertanyaan yang terakhir. Kita klik lagi pernyataan pertama, begitupun seterusnya sampai pertanyaan terakhir. Nah, apabila sudah selesai sesi kuis, akan muncul button untuk selesai. Kita klik selesai. Selanjutnya akan muncul rekapan hasil presentase kesehatan mental yang sedang kita alami. Di sini juga terdapat beberapa saran dan juga keterangan terhadap kesehatan mental kita. Apabila sudah selesai membacanya, kita klik selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk hapus akun yang terdapat pada navbar atau menu di profil. Untuk hapus akun sendiri terdapat di fitur pengaturan. Kita klik pengaturan. Kita klik hapus akun. Nah, selanjutnya kita akan ditanya alasan kita menghapus akun ini. Kita klik tanda panah ke bawah. Apabila sudah mengisi alasan mengapa kita menghapus akun ini, kita akan ditanya lagi, apa kita akan menghapus profil? Di sini terdapat dua pilihan antara lainnya dan pilih. Jika kita mengklik lainnya, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Apabila kita klik pilih, maka kita akan berhasil menghapus akun. Kita klik pilih. Nah, apabila kita sudah berhasil menghapus akun, kita akan mendapatkan tampilan terima kasih sudah mempercayakan Relive dan kita akan diarahkan kembali untuk daftar akun baru. Untuk demo aplikasi selanjutnya yaitu melakukan konsultasi dengan dokter. Tahap pertama, user dapat melihat pada fitur layanan yang ada di homepage, di mana di sini kami menyediakan beberapa fitur layanan. Yang pertama ada kesehatan mental, sakit kepala, diare, mata, dan lainnya. Pada percobaan kali ini, kami akan mencoba layanan kesehatan mental. Boleh diklik. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan beberapa topik mengenai konseling. Untuk seperti yang terlihat pada layar, terdapat topik depresi,
gangguan pencernaan, dan topik lainnya, dan kami akan mencoba pada topik depresi. Setelah topik depresi diklik, akan muncul penjelasan dari depresi tersebut. Lalu di bawahnya terdapat fitur carikan ahli dan pilih psikolog serta psikiater. Lalu, jika di-scroll ke bawah, terdapat 3 fitur utama untuk melakukan konsultasi dengan dokter. Untuk konsultasi yang pertama, yaitu ada konseling via video, konseling via chat, dan konseling via luring. Kami akan mencoba untuk melakukan konseling via chat. Boleh diklik. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan beberapa list dari dokter yang bekerja sama dengan aplikasi Relive. Untuk kali ini, kami akan mencoba Dr. Mahalia Zipa Utama, yaitu sebagai psikolog. Untuk melakukan konsultasi, dapat diklik icon chat yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya akan tampil room chat dengan dokter yang dipilih tersebut. Boleh di-back. Untuk demo aplikasi yang selanjutnya yaitu mengenai pemberian feedback atau ulasan terhadap dokter yang telah melayani user. Boleh di-scroll. Untuk pemberian feedback, user dapat melakukan tahap pertama yaitu memilih icon chat. Lalu telah tampil pada yang daftar di atas, terdapat beberapa dokter yang dapat diberikan feedback oleh user tersebut. Di sini kami akan memberikan feedback pada Dr. Dian Rizkyanti. Lalu di sini juga telah tampil room chat antara user dengan dokter tersebut. Lalu untuk pemberian feedback, user dapat mengklik icon akhiri yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, klik kirim ulasan. Dan di sini user dapat menginputkan data-data mengenai feedback. Misalnya di sini ada rating mengenai like dan unlike. Lalu user juga dapat menuliskan pengalaman konsultasi di dalam kolom yang telah disediakan. Lalu user juga dapat mengisikan jumlah bintang mengenai penilaian dengan penggunaan Relive tersebut. Lalu user juga dapat menuliskan pengalaman mengenai penggunaan aplikasi Relive. Di sini kami juga menyediakan fitur kirim sebagai anonim untuk user yang identitasnya tidak ingin diketahui oleh dokter atau pengguna aplikasi lainnya. Jika user ingin menggunakan fitur anonim, maka dapat men-checklist kotak tersebut. Lalu setelah data-data selesai diisi, maka dapat langsung mengklik kirim ulasan. Boleh diklik lagi. Ya, setelah diklik, maka feedback akan berhasil dikirim dan aplikasi akan menampilkan homepage kembali. Lalu di aplikasi berikutnya adalah laporkan akun. Untuk tahap pertama yang dilakukan adalah pemilihan menu profile. Lalu di sini ada fitur laporkan, maka dapat langsung diklik laporkan. Dan di sini telah tersedia kolom untuk penulisan laporan, keluhan, kritik, atau saran yang user bebas menuliskannya. Lalu setelah selesai menulis, user dapat langsung klik kirim laporan. Setelah laporan berhasil dikirim, maka aplikasi akan menampilkan halaman profile. Selanjutnya, saya akan mendemokan untuk user dalam melakukan memesan obat. Yang pertama, kita bisa ke menu home, lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada fitur promo obat dan juga tampilan dari obat-obat yang tersedia. Misalkan kita ingin memesan obat acetilcysteine. Di sini terdapat detail produk dari promo obatnya. Kita juga bisa lihat lainnya untuk melihat lebih detail lagi dari produk obatnya.
Setelah kita lihat, kita bisa tambahkan ke keranjang. Lalu kita lihat keranjang. Setelah itu kita bisa pilih tipe pengirimannya. Kita klik ubah. Di sini ada pilihan pengiriman, ada instan dan juga reguler. Misalkan kita memilih reguler. Lalu di sini ada fitur unggah resep jika ada dokumen resep obat dari dokter. Klik di sini ada fitur kamera untuk memfoto dokumen resep tersebut. Kita klik button kamera. Setelah difoto maka akan menampilkan hasil foto yang telah dilakukan oleh user. Ketika kita kirim resep, maka akan menampilkan informasi bahwa resep sudah berhasil diunggah. Kita klik kembali ke keranjang, maka resep sudah akan selesai diunggah. Lanjut, kita pilih ke button lanjut ke pembayaran. Nah, di sini ada ringkasan dari pembayaran yang akan kita lakukan. Di sini ada pesanan untuk atas nama user, ada biaya dari pembayarannya, lalu di sini juga ada masukkan kupon, lalu ada fitur pilih metode pembayaran. Di sini ada 3, yaitu uang elektronik dengan pilihan GoPay, Dana, Link Aja, dan juga OVO. Virtual account ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BRI, dan juga kartu kredit. Misalkan di sini kita memilih untuk metode pembayaran dengan uang elektronik, yaitu GoPay. Lalu setelah dipilih, kita klik bayar. Lalu karena kita tadi memilih GoPay, kita masukkan nomor telepon. Lalu kita klik lanjut, dan di sini akan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon user. Kita konfirmasi, lalu akan terdapat tampilan mengenai informasi tentang pembayaran telah berhasil. Kita lihat bukti pembayaran. Di sini tampilan bukti pembayarannya. Jika kita ingin melihat sudah sampai mana pengirimannya, kita bisa klik lacak pengiriman. Di sini ada tampilan dari status pengiriman. Lalu selanjutnya demo dari ketika user ingin melihat top dokter. Kita ke menu home, lalu di sini ada fitur dokter. Kita bisa lihat semua untuk melihat lebih detail lagi dokter-dokter mana saja yang tersedia di aplikasi Relife. Dan jika kita ingin memilih dokter sesuai kebutuhan, kita juga bisa filter berdasarkan pengalaman, jenis kelamin, dan juga harga. Selanjutnya akan saya demokan dari lakukan logout. Kita back dulu, lalu kita ke menu profile. Lalu di sini sudah ada button logout. User bisa mengklik button logout dan akan menampilkan lagi informasi mengenai pertanyaan kepada user, apakah user ingin keluar dari aplikasi Relife. Kita klik iya, maka akan ada tampilan terima kasih sudah mempercayakan Relife. Dan tampilan akan kembali ke halaman login. Stop record. Bisa di next. Terakhir adalah bagian kesimpulan. Dan kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama, kualitas sistem memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas sistem yang dimiliki oleh Relife, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang didapat oleh penggunanya. Yang kedua, dengan adanya aplikasi Relife ini akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental secara mudah,
cepat, dan juga praktis. Selain itu, pengguna juga merasa lebih mudah melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter. Yang terakhir, Relife juga menyederhanakan akses kesehatan dengan memanfaatkan online supaya pengguna bisa berinteraksi langsung dengan dokter pilihan lewat smartphone yang dimiliki. Relife menyediakan berbagai macam dokter yang berasal dari berbagai spesialis yang berbeda-beda dan ahli di bidangnya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Elsa. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.